mertuaku menggelar pesta ulang tahun ke-62 di restoranku untuk 120 tamu tanpa membayar sepeser pun. Aku melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga tercengang. Kisah ini dimulai dengan manisnya hubungan sebelum pernikahan, hingga akhirnya setelah aku melangkahkan kaki ke rumah mertua, setiap hari semakin terungkap sisi-sisi gelap yang mungkin jika tidak kualami sendiri, aku tidak akan pernah percaya itu nyata. Namaku Anjani, usiaku 33 tahun, pemilik sebuah warung makan kecil di tepi sungai yang bernama Pinggir Bambu. Warungku tidak mewah, tetapi bersih, dan selalu ramai setiap sore karena hidangan andalannya, gulai ikan patin dan ikan gurame bakar khas pedesaan. Aku bertemu Mas Budi, suamiku sekarang, juga berkat warung ini. Dulu, ia sering datang dengan perahu sampan, menepi di pinggir air, memesan sepiring urap sayur dengan segelas es teh manis, lalu duduk termangu menatap aliran sungai, seperti orang kebingungan. Aku yang sibuk berlari ke sana kemari melayani pelanggan, setiap kali melewatinya, jantungku terasa berdebar lebih lambat. Sebelum menikah, ia sangat menyayangiku. Setiap hari ia bertanya, "Sudah makan belum, Dek? Capek ya? Biar Mas bantu." Bahkan ibunya, Ibu Surtini, juga menyayangiku tak ubahnya anak kandung sendiri. Beliau sering membanggakanku, "Anjani ini jago sekali memasak, loh. Nanti kalau sudah menikah, ibu bisa naik berat badan ini, titip perut sama dia." Aku mendengarnya dan ikut bahagia. Dalam hati aku berpikir, betapa beruntungnya aku. Menikah dan disayang mertua, berarti separuh sisa hidupku akan tenteram. Namun, hidup memang tak seperti film. Dan film pun tak bisa menebak seluruh alur hidup manusia. Sekitar setahun setelah menikah, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Keluarga suamiku sangat suka makan di warungku. Setiap kali datang, selalu rombongan besar, kadang sampai belasan orang kerabat dan teman-teman ibu, baik yang kukenal maupun tidak. Namun, tak sekalipun ada yang bertanya, "Berapa semuanya biar ibu bayar?" Semua selalu berakhir dengan kalimat yang ringan seperti angin. "Kita kan keluarga sendiri, Dek, masa dihitung-hitung?" Awalnya aku hanya tersenyum dan berpikir, ya sudahlah, keluarga sendiri, buat apa perhitungan soal uang. Tapi frekuensinya semakin sering, dan setiap kali makan, mereka selalu memesan menu paket komplit. Makanan termahal di warungku adalah yang pertama kali dipesan. Karyawanku menatapku dengan bingung. Aku hanya bisa mengangguk, catat saja di nota terpisah, nanti Mbak yang urus. Padahal, nota itu dipisahkan agar tidak pernah ada yang membayarnya. Suatu sore, angin bertiup kencang, air sungai menghantam tiang-tiang bambu di bawah lantai warung, terdengar bunyi deburan. Aku sedang berdiri di belakang meja kasir ketika mendengar suara sandal jepit ibu yang khas. Beliau masuk ke warung seolah-olah dialah pemiliknya. Memarkir motor dengan cepat, mendorong pintu dengan keras, dan suaranya yang nyaring langsung terdengar. "Anjani, hari ini ibu bawa teman-teman arisan dari seberang jembatan mau coba gulai ikan patin buatanmu. Siapkan meja dekat jendela, ya?" Aku menjawab, "Nggih, Bu," sambil tersenyum, kakiku melangkah tapi hatiku terasa berat. Begitu duduk, ibu langsung memesan, "Buatkan ibu sepiring urap sayur pakai udang ya, Anjani. Terus ikan gurame bakar 1. Oh ya, jangan lupa buatkan beberapa porsi martabak telur yang garing, teman-teman ibu lagi kepingin." Teman-teman ibu menatapku sambil tersenyum ramah. Katanya menantunya busur ini jago masak, akhirnya hari ini bisa mencicipi juga, ya. Aku menunduk dan menjawab nggih, tapi hatiku terasa pedih. Aku berbalik ke dapur, memberitahu karyawan untuk menyiapkan pesanan. "Fitri," salah satu karyawanku, bertanya pelan, "Mbak, meja ini bayar nggak, Mbak?" Aku hanya tersenyum. "Kamu buatkan saja, nanti malam Mbak yang hitung." Sebenarnya, apa yang bisa kuhitung? Aku hanya diam-diam mengambil buku catatan bersampul merah dan menulis baris singkat. Meja Ibu Sur, 6 orang, belum bayar. Angin sore meniup halaman buku itu, seolah mengingatkanku. "Anjani, apa yang kamu biarkan hari ini, besok akan menjadi gunung." Menjelang senja, Mas Budi datang dengan perahunya dan bergabung dengan rombongan ibu. Semua tertawa dan makan dengan lahap.
Aku memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk, senang karena warung ramai, sedih karena setiap kali keluarga suami datang, aku rugi besar. Ketika selesai membereskan meja, ibu berdiri, menepuk-nepuk bajunya, mulutnya masih mengunyah potongan martabak. Masakanmu ini memang bikin ibu ketagihan, Anjani. Besok-besok ibu ajak teman-teman dari sanggar senam ke sini, ya. Lalu ibu berjalan lurus keluar, tanpa mampir ke kasir, tanpa bertanya apapun, bahkan tanpa melirik nota yang tergeletak di meja. Mas Budi mengikuti ibunya seolah tidak melihat tatapan mataku. Aku berdiri di sana, tangan menggenggam nota kosong, perutku terasa mulas seolah ada batu di dalamnya. Embusan angin kencang membuat untayan lampu di atas bergoyang. Aku tiba-tiba merasakan satu hal dengan sangat jelas. Aku sepertinya hanyalah menantu yang pandai memasak, bukan seseorang yang dihormati dalam keluarga sendiri. Dan aku sama sekali tidak tahu, ini hanyalah lapisan awan pertama dari badai besar yang akan datang. Keesokan paginya, matahari terbit lebih awal dari biasanya. Sinarnya membanjiri tepi sungai, memantul di lantai ubin depan warung, menciptakan berkas cahaya berkilauan seperti cermin. Aku baru saja membuka pintu warung, belum sempat menyalakan kipas angin, ketika mendengar suara Mas Budi dari bawah perahu. Anjani, pagi ini jangan ke pasar dulu. Duduk istirahat sebentar, kemarin kamu berdiri seharian pasti capek sekali. Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke mataku. Kejadian semalam masih mengganjal di benakku seperti duri kecil, tidak cukup sakit untuk berdarah, tetapi terasa nyeri setiap kali tersentuh. Aku berkata, aku sudah biasa. Mas, capek sih capek, tapi warung ini kan tidak bisa jalan sendiri. Mas Budi naik ke darat, membersihkan bajunya, lalu masuk ke dapur mengambil segelas air. Ia menatapku sejenak lalu bertanya, kemarin ibu bawa rombongan terlalu banyak, ya? Jangan dimasukkan ke hati ya. Ibu itu begitu. Tapi sebenarnya sayang sekali sama kamu. Aku hanya menjawab, untuk menyudahinya. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Sayang tapi membiarkan menantunya menanggung semua biaya makan, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah setiap kali datang. Itu sayang macam apa? Aku tidak berani mengatakannya, takut Mas Budi terjepit di antara aku dan ibunya, tetapi kesedihan di hatiku semakin hari semakin menebal. Menjelang pukul 10 pagi, Ibu Surtini muncul lagi. Kali ini sendirian, tangannya menenteng tas belanja yang masih beraroma sayuran segar. Begitu masuk, ia tersenyum lebar. Anjani, buatkan ibu segelas es jeruk nipis sama seporsi sate ayam, ya. Nanti ibu mau ajak ibu-ibu PKK ke sini buat foto-foto. Warungmu ini bagus sekali. Aku menjawab ngih dan meminta karyawan menyiapkan meja. Sementara dapur menyiapkan pesanan. Ibu Surtini duduk menggoyangkan kakinya, mengetuk-ngetukkan kuku jarinya di meja mengikuti irama musik di ponselnya. Ia menatap, Anjani, warung ini bisa seperti sekarang ini. Sebenarnya ibu juga ada jasanya loh. Ibu promosikan kemana-mana. Semua orang jadi tahu warung menantu ibu. Aku tersenyum tipis. Nggih, Bu. Ada pelanggan datang saja sudah senang. Tapi sejujurnya, setiap kali mendengar ibu berkata begitu, aku merasa sesak. Warung ini kubangun dari nol. Jauh sebelum mengenal Mas Budi, aku sudah berdiri di dapur, pergi ke pasar sendiri, mencatat pembukuan sendiri, memesan papan nama sendiri, ibu tidak menyumbang sepeser pun. Tapi setiap kali berbicara dengan orang lain, beliau selalu berkata seolah-olah, oh, itu warung yang dibuka Budi dan Anjani, punya keluarga sendiri. Dua kata keluarga sendiri itu terdengar akrab, tapi bagiku rasanya seperti selimut yang menutupi semua jerih payahku, lalu melipatnya menjadi aset bersama. Saat makanan dihidangkan, Ibu Surtini makan dengan lahap. Sambil makan, ia memuji, dan sambil makan, ia memesan lagi. Anjani, tambahkan ibu porsi ini. Oh, yang itu juga, bungkus buat teman-teman ibu nanti sore. Aku tersenyum dan meminta dapur membuat 2 porsi tambahan. Ketika ibu berdiri hendak pergi, aku masih menanyakan pertanyaan yang biasa. Bu, notanya saya taruh di meja. Nggih. Ibu tertawa keras. Ya ampun, kamu ini hitung-hitungan sama ibu buat apa? Kita kan keluarga sendiri.
Catat saja di buku, nanti pas ada acara selamatan, ibu bayar sekaligus. Aku menjawab enggih, dengan suara pelan, lalu berbalik ke kasir, mengambil buku catatan merah itu, dan menambah satu baris lagi, meja ibu, 1 orang plus 3 porsi bawa pulang, belum bayar. Aku menatap halaman buku yang penuh dengan coretan merah dari awal hingga akhir bulan. Tiba-tiba aku merasa sesak. Perasaan ini bukan karena uang, tetapi karena merasa tidak dihargai. Seolah-olah semua usahaku tidak lebih berharga dari kalimat kita kan keluarga sendiri. Sore hari saat warung sedang ramai, ponselku berdering. Nomor ibu. Aku mengelap tangan dan mengangkatnya. Halo bu, ada apa? Suara ibu terdengar sangat jelas. Sepertinya beliau sedang berdiri di halaman. Anjani, bulan depan ibu mau adakan acara ulang tahun ke-62. Ya, ibu mau buat besar-besaran, kira-kira 120 orang. Kamu yang urus semua, ya. Menu makanannya buat seperti acara selamatan kemarin, tapi tambah 1 meja khusus kue-kue manis untuk anak-anak. Oh ya, backdropnya pesan yang warna pink berkilauan, ya. Ibu suka biar fotonya bagus. Aku terpaku di tempat. 120 orang, backdrop pink, meja kue terpisah. Aku bertanya lagi, enggih. Bu, ibu mau pesan berapa meja? Ibu menjawab dengan santai. 30 meja biar aman, jangan sampai kurang, nanti ibu malu. Aku menelan ludah, ngih. Kalau begitu, ibu bisa berikan uang muka berapa agar bisa saya buatkan kontraknya sekalian? Bu, seperti yang kuduga, ibu tertawa. Ya ampun, sesama keluarga kok pakai kontrak segala? Sudahlah, nanti ibu pikirkan lagi. Ibu lagi sibuk buat daftar tamu, nih. Ibu langsung menutup telepon. Aku terdiam beberapa detik, tak bisa bernapas. Seorang karyawan membawakan sepiring ikan bakar dan memanggilku, Mbak Anjani, meja nomor 5 menunggu sambalnya. Aku tersentak kembali ke dunia nyata, tetapi di kepalaku terus berulang satu kalimat, 30 meja, tanpa kontrak, tanpa uang muka, tanpa apa-apa. Aku membuka buku catatan merahku, melihat halaman-halaman utang yang menumpuk. Tiba-tiba jariku gemetar. Bukan karena aku sayang uang, tetapi karena aku mulai takut pada kebungkamanku sendiri. Takut suatu hari nanti aku akan terseret ke dalam lingkaran kita kan keluarga sendiri hingga aku tak bisa berdiri lagi. Aku menutup buku itu, mengepalkan tanganku, aku berkata pada diri sendiri, pelan tapi pasti, mengalah boleh, tapi tidak untuk diinjak-injak, dan sejak saat itu, aku tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena warung ramai, tetapi karena tidurku semalam tidak nyenyak. Di kepala, kalimat ibu terus terngiang, 30 meja, nanti dipikirkan lagi ya. Nah, kalimat itu berulang-ulang seperti suara sendok membentur tutup panci, cukup untuk membuatku terjaga pukul 5:30 pagi. Aku membawa keranjang ke pasar pagi dengan hati seberat timah. Pasar pagi di sini selalu ramai, aroma terasi, daun kemangi, dan ikan segar bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang dirindukan oleh siapapun yang jauh dari rumah. Tapi entah kenapa hari itu, semua terasa kabur seolah tertutup lapisan asap tipis. Aku sedang memilih sayuran segar ketika mendengar suara seseorang dari belakang. Itu kan menantunya Bu Surtini. Aku menoleh sedikit dan melihat Bu Dedarmi sedang berdiri di dekat lapak ikan, tangan di pinggang, bibirnya melengkung seperti kail. Di sebelahnya ada Bude Hesti, terkenal di kampung karena mulutnya setajam silet. Bude Darmi sengaja bicara keras agar aku mendengarnya. Astaga, dengar-dengar ulang tahun busur tahun ini bakal meriah sekali, ya. 30 meja, katanya menantunya yang tanggung semua, tidak keluar uang sepeser pun. Kapan ya aku punya menantu sebaik itu? Orang-orang di sekitar tertawa, tetapi tawa mereka seperti tawa mengejek. Rasanya lebih seperti menatapku daripada benar-benar gembira. Bude Hesti menimpali, menantu zaman sekarang memang aneh, ya. Mertua mau buat pesta kok malah dimintai kontrak dan uang muka segala. Benar-benar keterlaluan. Aku mengatupkan bibir, tanganku tetap memilih sayuran seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Tapi kata-kata itu membakar hatiku seperti api membakar jerami. Aku menarik napas dalam-dalam,
hendak berbalik pergi, ketika tiba-tiba mendengar suara yang kukenal, hangat, pelan, dan tegas. Urusan bisnis itu harus jelas. Itu warung orang, bukan panti sosial. Jangan bicara sembarangan, Hesti. Aku berbalik. Bibi Marni. Beliau berdiri bersandar di dekat lapak sayur, tangannya masih memegang sekat daun kemangi yang sedang dipilihnya, matanya menatap Bude Darmi dan Bude Hesti tanpa sedikit pun rasa segan. Beliau melanjutkan, Anjani itu membangun warungnya bertahun-tahun, dengan tangannya sendiri. Mau makan ya bayar, mau pesan pesta ya tanda tangan kontrak, masa mau pakai alasan keluarga untuk menindas orang terus? Bude Darmi mendengus. Loh, aku salah bicara apa? Menantu perhitungan begitu apa pantas? Bibi Marni tidak mau kalah. Perhitungan itu kalau menuntut setiap rupiah. Anjani hanya minta keadilan. Apa makan lalu tidak bayar itu baru namanya sayang? Seluruh pasar hening sejenak. Aku berdiri diam menatap sayuran di tanganku. Tiba-tiba mataku terasa panas. Aku tahu Bibi Marni menyayangiku, tapi aku tidak menyangka beliau berani bicara belak-belakan seperti itu. Di tengah pasar yang ramai, di antara begitu banyak mulut yang siap mencerca. Aku menunduk menyapa Bibi. Terima kasih, Bi. Bibi hanya menepuk pelan bahuku. Lakukan apa yang benar, nak. Jangan terlalu baik. Nanti orang naik ke kepalamu. Aku hendak melangkah ke lapak telur, ketika tiba-tiba seorang wanita asing menyelipkan selembar kertas kuning ke tanganku. Kukira itu brosur sayuran organik, jadi aku hendak membuangnya, tapi mataku tertuju pada tulisan merah mencolok. Investasi super untung 20% dalam sebulan. Peluang emas bagi orang cerdas. Aku tertegun. Aku langsung teringat pria yang berdiri di luar warung beberapa hari lalu, jalannya agak pincang, memakai topi pet, mencurigakan. Aku berbalik. Tetapi wanita itu sudah menghilang ke dalam kerumunan secepat ikan yang lolos dari genggaman. Jantungku berdebar kencang. Aku melipat brosur itu dan memasukkannya ke dalam keranjang. Bukan karena aku percaya, tetapi karena firasatku mengatakan orang-orang ini bukan orang sembarangan. Ketika aku kembali ke warung, Fitri, karyawanku, berlari menghampiriku dengan wajah pucat. Mbak Anjani, tadi aku lihat ada 2 orang laki-laki berdiri di depan gerbang. Mereka lihat ke dalam warung terus, bisik-bisik, lalu pergi. Mirip sama orang yang sebar brosur kemarin, Mbak. Aku membuka rekaman CCTV, jantungku serasa copot. Di layar, tampak 2 orang memakai topi hitam, masker ditarik hingga ke bawah mata, berdiri sangat dekat dengan gerbang sambil mengamati ke dalam. Persis seperti sedang mengintai, salah satunya benar, jalannya pincang. Aku memperbesar gambar, mengambil tangkapan layar, dan langsung mengirimkannya ke Mbak Vira, pengacaraku. Mbak, tolong cek, kelompok ini ada masalah tidak? Tidak sampai 10 menit, ia membalas. Ada. Kelompok ini pernah dilaporkan karena menipu karyawan restoran untuk investasi skema Ponzi. Kamu harus waspada tingkat tinggi. Aku merinding. Aku tidak mengerti kenapa hal-hal seperti ini terus menimpa warungku, seolah ada yang sengaja menargetkanku. Aku berdiri dan memanggil semua karyawan. Mulai hari ini, kalau ada yang sebar brosur, atau orang asing minta masuk ke dapur, langsung lapor Mbak. Tidak ada yang boleh menerima apapun dari orang asing, mengerti? Anak-anak itu mengangguk serempak. Mas Budi masuk dari halaman, mendengar sepintas lalu melambaikan tangan. Kamu kok tegang sekali? Mereka cuma sebar brosur, biasa saja. Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku pelan dan dingin. Tidak ada yang menyebar brosur kalau rugi, Mas, kamu mengerti tidak? Lagi pula aku tidak mau warung kita terlibat urusan investasi bodong. Mas Budi menggaruk kepala sambil tersenyum canggung. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Mas mau ambil es batu dulu. Setelah ia pergi, aku berdiri menatap ke arah gerbang. Angin dari sungai bertiup masuk, lebih dingin dari biasanya. Firasatku sangat jelas. Ulang tahun ke-62 ibu bukan hanya sekadar pesta, ia akan membawa serta sebuah angin topan, dan aku harus bersiap untuk berdiri teguh jika tidak ingin tersapu. Malam itu, warung tutup lebih lambat dari biasanya. Karyawan membereskan meja sambil berbisik-bisik tentang 2 pria yang berdiri di depan gerbang. Aku mendengar mereka, dan hatiku terasa seperti diremas pelan. Cukup sakit tapi belum sampai membuatku bersuara.
Aku naik ke kamar kecil di belakang dapur, menyalakan lampu meja yang berwarna kuning hangat. Angin dari sungai masuk melalui jendela, menggoyangkan tirai tipis seperti desahan napas seseorang. Di atas meja ada buku catatan merah, pulpen tinta merah, dan ponsel yang menampilkan foto-foto orang asing tadi siang. Aku duduk, membuka galeri foto untuk melihat lebih teliti. Wajah mereka tertutup masker, tapi postur tubuhnya terlihat. Satu orang tinggi, bahunya agak turun. Orang kedua, kaki kirinya sedikit pincang saat berjalan. Aku memperbesar gambar hingga pikselnya pecah. Di leher wanita yang berdiri di belakang, ada sebuah tahi lalat berwarna coklat. Jantungku berdebar. Tanda ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ah, benar. Waktu itu di pasar pagi. Orang yang menyelipkan brosur ke tanganku. Pasti orang yang sama. Aku membuka WhatsApp dan mengirim foto itu ke Mbak Vira. Mbak, sepertinya kelompok ini mengincar warungku. Tidak sampai 5 menit, ia langsung menelepon. Anjani, aku serius. Jangan anggap remeh. Kelompok ini spesialis mendatangi warung-warung ramai untuk merayu karyawan agar menanamkan uang, lalu menyeret pemiliknya. Dulu aku pernah menangani kasus sebuah warung di kota sebelah, kerugiannya hampir 100 juta. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Astaga, mereka senekat itu, Mbak? Iya, mereka mengincar siapa saja yang terlihat lugu. Kamu perhatikan baik-baik. Ya, jangan biarkan orang asing masuk ke dapur. Dapur adalah tempat yang paling mudah disusupi. Aku mengangguk meskipun Mbak Vira tidak bisa melihat. Mendengar itu, tengkukku tiba-tiba terasa dingin. Baru saja aku menutup telepon, suara sandal jepit Mas Budi terdengar dari lorong. Ia membuka pintu dan memberiku segelas es teh. Nih, minum dulu biar adem. Aku tidak menyentuh gelas itu, mataku masih terpaku pada buku catatan merah. Suaraku pelan dan tegas. Mas lihat kan, tagihan makan ibu bulan ini saja sudah hampir 10 juta. Suamiku melihat buku itu dan mendesah. Astaga, ibu kan sudah tua. Sisa hidupnya berapa lama lagi? Masa dihitung-hitung. Aku berbalik tajam. Mas bicara apa? Warung ini aku yang kelola, harga bahan baku naik setiap hari, tapi ibu makan sebanyak apapun selalu bilang catat di buku. Buku mana yang sanggup? Mas Budi mengangkat bahu, menghindari tatapanku. Ibu sudah terbiasa. Kamu mengalah sedikitlah sama ibu. Aku tersenyum, senyum setipis benang. Mengalah boleh, tapi tidak untuk diinjak-injak. Mas dengar tidak? Ia terdiam, tidak membantah, juga tidak membelaku. Ia hanya berjalan keluar dengan langkah pelan, meninggalkan suara sandal jepitnya yang sayup-sayup di lorong. Aku menatap punggungnya lalu menghela napas. Aku tahu ia menyayangiku, tapi ia terjebak di antara aku dan ibunya. Dan simpul itu tidak bisa diurai oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Malam semakin larut, ruangan hanya diisi oleh suara tatak pelan dari mesin pemindai. Aku meletakkan setiap halaman dari buku catatan merah itu, memindainya satu persatu. Setiap bunyi klik yang terdengar seolah menjadi bentuk kelegaan. Aku menyimpan filenya berdasarkan tanggal, memberinya nama dengan hati-hati, biaya belum lunas, keluarga ayah, biaya belum lunas, Ibu Surtini, pemesanan meja tanpa kontrak. Mataku terasa perih, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya aku berani mencatat semuanya dengan jelas, tanpa menghindar, tanpa menelan kepahitan. Aku teringat kata-kata Bibi Marni tadi pagi. Kalau kamu tidak tegas saat dibutuhkan, orang akan naik ke kepalamu sampai kamu tidak bisa bernapas. Mungkin Bibi benar. Aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Angin malam membawa aroma air sungai yang khas. Warung terasa sunyi senyap, hanya ada suara nyamuk berdengung dan deru kulkas. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Baru saja aku bersandar, telepon berdering. Dari Ratih, resepsionis. Mbak Anjani, tadi aku dengar pelanggan berbisik. Katanya mereka lihat ada orang-orang aneh berdiri di luar warung dari siang sampai sore. Ada yang sampai mengintip ke dapur. Aku merinding. Kamu sudah kunci pintu dapur rapat-rapat? Sudah, Mbak. Aku juga sudah bilang ke teman-teman jangan izinkan siapapun masuk lagi. Aku mengangguk. Bagus. Ada apa-apa?
Lapor Mbak langsung. Baru saja aku menutup telepon. Notifikasi WhatsApp muncul. Mbak Vira mengirim file lain. Ini profil kelompok investasi bodong yang pernah beroperasi di daerah sini. Aku membuka video itu. Di dalamnya, tampak polisi menggiring sekelompok orang, dan di tengah kerumunan itu, ada wanita dengan tahi lalat coklat di lehernya. Jangan-jangan mereka benar-benar mengintai warungku? Aku menelan ludah. Hatiku tiba-tiba terasa berat seolah ada batu yang menindihnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan jendela, memandangi tepi sungai. Tempat di mana dulu Mas Budi sering menambatkan perahunya untuk makan urap, dan sekarang, di satu sisi ada Ibu Surtini dengan 30 meja pesta ulang tahun tanpa uang muka. Di sisi lain ada sekelompok orang asing yang berkeliaran seperti serigala mengintai mangsa. Di sisi lain lagi, ada suamiku yang berdiri di tengah, tidak berani condong sepenuhnya ke pihak manapun. Sementara aku hanya punya sebuah buku catatan merah dan kedua tanganku. Tetapi, tepat pada saat itu, aku merasakan sesuatu yang selama ini kurang kumiliki, batasan dan ketegasan yang harus kuajarkan pada diriku sendiri. Aku berbisik pelan, seperti sumpah kecil di tengah malam. Mulai sekarang, makan harus ada nota, hubungan keluarga harus ada batasnya. Dan aku tahu, mulai esok hari, aku bukan lagi menantu penurut yang hanya tersenyum dan membiarkan semuanya berlalu. Badai akan segera tiba, dan aku tidak akan diam menunggu ia menerpa wajahku. Siang itu, cuaca panas sekali hingga uap dari permukaan sungai naik seperti kabut. Aku sedang duduk di ruang kasir, tangan memegang pulpen merah menggarisbawahi beberapa pos pengeluaran yang belum terbayar, ketika telepon berdering. Di layar tertera nama Ibu Surtini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mengangkatnya. "Nggih, Bu, ada apa?" Suara ibu terdengar keras seolah beliau berdiri tepat di belakangku. "Anjani, Ibu lagi berpikir nih, untuk ulang tahun Ibu yang ke-62, Ibu tidak mau yang biasa-biasa saja ya, harus megah. Biar semua keluarga lihat betapa hebatnya menantu Ibu." Aku terdiam sejenak. "Nggih, Ibu mau tambah apa lagi?" Ibu langsung berkata tanpa berpikir. "Kamu pesankan MC profesional ya? Yang biasa pakai jas dan bicaranya formal seperti di pernikahan-pernikahan besar itu. Terus, jangan lupa sewa organ tunggal, Ibu mau nyanyi beberapa lagu dangdut biar seru." Aku menggenggam telepon lebih erat. "Nggih, Bu, nanti saya berikan rincian biayanya dulu. Baru Ibu berikan uang mukanya ke saya, ya?" Ibu tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, kamu ini bicara uang terus, bikin pusing saja. Kita kan keluarga sendiri, kok pakai kontrak dan uang muka segala. Kamu ini bikin Ibu jadi tidak bersemangat." Aku mengepalkan tangan. Dua kata keluarga sendiri itu, semakin sering kudengar, semakin tidak terasa manis lagi. Rasanya seperti baju wol tua, semakin dicuci semakin berbulu, semakin dipakai semakin gatal. Ibu melanjutkan, suaranya antusias seolah sedang mengatur acara televisi. "Oh ya, backdropnya buat yang besar, ya. Ibu mau ada tulisan selamat ulang tahun ke-62 Ibu Surtini, masa emas, latarnya warna merah marun pakai glitter. Jangan yang warna-warna pucat." Aku membuka buku catatan dan hendak menulis, tapi pulpenku berhenti di atas kertas. Akhirnya, aku tetap bertanya, "Bu, mohon maaf, Ibu bisa berikan setidaknya uang muka untuk backdrop dan MC? Pihak dekorasi tidak mau menerima pesanan lisan, Bu." Di seberang sana hening selama 2 detik. Kukira Ibu sedang mempertimbangkan tapi tidak. Ibu mengubah nada bicaranya, setajam pisau buah. "Astaga, kamu ini menantu di rumah ini, kok menagih uang ke ibumu sendiri setiap rupiah? Kamu pikir Ibu tidak bisa bayar? Kalau orang lain dengar, mereka bisa menertawakan kita." Aku mengatupkan bibir. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin semuanya jelas agar tidak ada salah paham di kemudian hari." Ibu membentak, "Sesama keluarga kok masih pakai kontrak dan uang muka? Orang lain dengar bisa bilang kamu itu sirik, tahu tidak?" Aku meremas pulpen hingga buku-buku jariku memutih. Keluarga sendiri. Tapi saat tiba waktunya membayar, aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Aku merendahkan suaraku,
tetapi setiap kata terdengar jelas. Bu, ini bukan urusan keluarga, ini urusan penyelenggaraan acara. Pihak saya adalah penyedia jasa, dan ibu adalah klien yang memesan. Kejelasan soal uang adalah agar kedua belah pihak tidak salah paham. Ibu mendengus keras melalui telepon. Astaga, Anjani sekarang sudah berani melawan ibu, ya? Aku memejamkan mata sejenak. Tapi ketika membukanya kembali, aku tahu aku tidak akan mundur lagi. Aku mengucapkan setiap kata dengan perlahan, seolah memakukannya di atas meja. Mohon maaf, Bu. Jika ibu ingin saya mengurus semuanya, ibu harus menandatangani kontrak dan memberikan uang muka. Kalau ibu tidak mau, silakan ibu hubungi pihak lain sendiri. Keheningan menyelimuti hingga aku bisa mendengar suara kipas angin di dinding kamar berputar wus, wus, di belakangku. Akhirnya, ibu menghela napas kasar. Ya sudah, biar ibu pikirkan, lalu menutup telepon dengan kasar. Aku meletakkan telepon di atas meja, tubuhku terasa seperti baru keluar dari oven, panas, lelah, dan penuh asap. Fitri mengintip dari pintu. Mbak Anjani, Mbak baik-baik saja? Aku tersenyum kecut. Baik apanya, tapi nanti juga akan baik-baik saja. Gadis itu memberiku segelas air. Aku dengar dari luar tadi, Mbak. Menurutku Mbak benar kok. Siapa saja yang pesan pesta kan harus tanda tangan kontrak, kenapa ibu Mbak tidak mau ya? Aku tersenyum pahit. Karena orang sudah terbiasa dilayani gratis, sekarang diminta tanda tangan jadi tersinggung. Fitri menggaruk kepalanya. Tapi kan Mbak yang punya warung, kalau ada yang menghina Mbak kan sayang sekali. Kata-katanya membuatku sedikit terharu. Sore hari saat pengunjung warung mulai sepi, Mas Budi berlari masuk dengan napas terengah-engah. Astaga, kenapa kamu bicara sama ibu seperti itu? Ibu sedih sekali. Katanya kamu menganggap ibu seperti orang lain. Aku menatap lurus ke matanya. Dan apa ibu pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga? Coba lihat buku merah ini. Aku mendorong buku itu ke arahnya. Ia membukanya dan matanya terbelalak saat melihat catatan nota yang belum dibayar. Catatan merah bertebaran. Meja ibu belum bayar. Keluarga dari pihak ayah 7 orang, katanya nanti. Acara arisan 10 porsi, belum lunas. Ia membolak-balik halaman, suaranya mengecil. Astaga, sebanyak ini, Anjani? Aku berkata tanpa meninggikan suara, tapi setegas palu menghantam kayu. Aku sudah menahannya bertahun-tahun, tapi ulang tahun ke-62 ini adalah tetesan terakhir. Ia terdiam, lalu duduk, wajahnya muram seperti orang yang baru menemukan peta harta karun tapi lupa membawa kacamata. Sesaat kemudian, ia berkata pelan, biar aku yang bicara lagi sama ibu. Aku mengangguk. Silakan, tapi kali ini aku tidak akan mundur. Ia menghela napas, mengusap wajahnya, lalu pergi. Sandalnya berbunyi krep-krep seperti desahan napasnya sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar sambil memeriksa rekaman CCTV di depan warung. Benar seperti firasatku, ada lagi bayangan orang asing yang berdiri mengamati warung. Wajahnya tidak jelas, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa ulang tahun ibu hanyalah satu ujung benang. Ujung lainnya adalah sesuatu yang lebih berbahaya yang perlahan-lahan mengencang. Aku menulis satu baris di buku catatanku sebagai pengingat untuk diri sendiri, mulai sekarang, tidak ada yang boleh melewati batas. Keesokan paginya, langit dipenuhi awan kelabu dari arah sungai, aroma lembab menyusup ke setiap celah pintu. Aku baru saja membuka warung, belum sempat menyalakan lampu dapur, ketika telepon berdering, nomor Mas Budi. Aku menempelkan ponsel ke telinga. Halo Mas, suaranya terdengar tergesa-gesa. Anjani, siang ini pulang ke rumah ibu, ya. Katanya ada urusan penting, mau rapat keluarga. Aku mengerutkan kening, firasatku langsung tidak enak. Ada apa sampai harus rapat segala? Ia menjawab dengan suara pelan. Sepertinya soal ulang tahun, ibu bilang keluarga kita harus bicara biar jelas. Aku menghela napas dalam hati. Jelas itu bagus, tapi aku tahu seperti apa bicara biar jelas versi ibu. Aku melihat sekeliling warung, berpesan pada Fitri untuk menjaga kasir, lalu mengunci buku catatan, dan naik motor menuju rumah ibu. Rumah ibu terletak di ujung gang kecil. Begitu masuk ke halaman,
Aku melihat Bude Darmi, Bude Hesti, Paman Budi, dan beberapa kerabat lain sedang duduk di teras, wajah mereka serius. Ibu Surtini berdiri di tengah halaman, tangan berkacak pinggang seolah hendak mengadili kasus besar. Aku mengangguk menyapa satu persatu. Selamat pagi, Bu, Bude, Paman, Kakak. Tidak ada yang membalas dengan senyuman, hanya beberapa pasang mata yang melirikku lalu berbalik dan berbisik-bisik. Ibu memberi isyarat, masuk, duduk di sini. Aku duduk di samping Mas Budi. Ia bergeser mendekat dan berbisik, "Kamu tenang saja, ya." Aku mengangguk pelan, ibu berdiri di tengah, tangan di pinggang, dan memulai. Hari ini ibu kumpulkan keluarga untuk menyelesaikan masalah pesta ulang tahun ibu. Gara-gara Anjani, ibu jadi sedih sekali. Aku tetap tenang dan bertanya, "Mohon maaf Bu, saya hanya ingin semuanya jelas dengan adanya kontrak, agar tidak ada salah paham di kemudian hari." Ibu mengibaskan tangannya dengan keras. "Sesama keluarga kok pakai kontrak segala?" Terdengar aneh sekali. Orang luar dengar bisa tertawa terpingkal-pingkal. Bude Hesti menyela dengan suara masam. "Menantu kok minta kontrak sama mertua? Menurutku itu sudah salah." Aku menatap Bude, tidak membentak. Hanya bertanya dengan lembut, "Bude, kalau Bude pesan 30 meja di restoran luar, apa mereka mau menerima pesanan lisan?" Bude Hesti terdiam sejenak, matanya bergerak gelisah seolah baru saja keceplosan. Paman Budi berdeham pelan. Bude Darmi melirik ke arah ibu, aku melanjutkan tanpa meninggikan suara. "Saya tidak menagih uang ibu, saya hanya ingin ada bukti tertulis agar vendor bisa bekerja dengan benar. Saya ini penyedia jasa, yang paling saya takutkan adalah bekerja tanpa ada bukti pesanan yang sah." Suasana di ruangan sedikit mereda, tapi Ibu Surtini kembali membara. "Jadi maksudmu, kamu takut ibu tidak akan bayar?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Bukan takut, Bu. Tapi selama beberapa tahun ini, di buku catatan saya, ada banyak tagihan makan ibu yang lupa dibayar. Saya tidak menyalahkan, tapi untuk acara sebesar ulang tahun, saya butuh dokumen yang sah." Bude Darmi menepuk pahanya. "Astaga, dia bicara belak-belakan begitu. Tagihan makan ibu yang lupa dibayar. Menantu macam apa yang menghitung setiap suap nasi?" Aku berbalik menatapnya lurus. "Bude, saya tidak menghitung setiap suap nasi, saya hanya mencatat agar tidak lupa. Coba Bude buka warung, nanti Bude akan tahu, satu meja saja lupa bayar, bisa rugi seharian." Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Mas Budi meremas pelan tanganku di bawah meja, seolah memberiku dukungan diam-diam. Ibu menatapku tajam, matanya penuh dengan harga diri yang terluka. "Jadi maumu bagaimana?" Aku berkata pelan dan jelas. Setiap kata, "Maksud saya sederhana. Jika ibu ingin saya mengurus seluruh pesta ulang tahun, ibu tanda tangani kontraknya. Saya akan urus semuanya dengan baik dan rapi, tidak akan membuat ibu malu. Kalau ibu tidak mau tanda tangan, saya tidak bisa menerima pesanan ini. Ibu bisa menyewa vendor lain." Tidak ada suara di ruangan itu, hanya suara kipas angin meja yang berputar dan berdecit pelan. Bude Darmi menyikut Bude Hesti. "Menantu zaman sekarang galak sekali ya." Bude Hesti mencibir, sudah berani membentak mertua lagi. Ibu Surtini menyipitkan mata, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Jadi maksudmu kamu sudah tidak menganggap ibu sebagai mertuamu lagi, begitu?" Aku duduk tegak. "Mohon maaf Bu, saya tetap menganggap ibu sebagai mertua saya. Tapi saya tidak bisa menganggap warung saya sebagai lumbung padi gratis tempat semua orang bisa makan lalu pergi begitu saja." Seketika, seluruh ruangan seolah membeku. Sebuah kalimat sederhana, tapi menghantam tepat di titik yang selama ini semua orang hindari. Aku tahu aku baru saja menetapkan batasan pertama dalam hidupku sebagai menantu. Ibu memalingkan wajah, bahunya bergetar pelan. Entah karena marah atau karena malu. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara lebih pelan, "Baiklah, biar ibu pikirkan lagi." Aku berdiri, menunduk dengan sopan. "Nggih, Bu. Saya permisi pulang ke warung. Siapapun yang mau makan, saya akan tetap layani seperti biasa."
Tapi untuk urusan pesta, keputusan saya tetap sama. Aku berbalik dan melangkah keluar dari rumah ibu. Begitu keluar dari gerbang, aku mendengar bisik-bisik di belakangku. Satu kalimat terdengar jelas, "Menantu kok keras kepala sekali." Tapi aku tidak menoleh, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa berjalan dengan punggung yang tidak lagi membungkuk. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Hujan di pedesaan tidak seperti di tempat lain. Datangnya cepat, deras, seolah menumpahkan semua kekesalan langit, lalu pergi, meninggalkan aroma tanah, lumpur, dan hawa dingin yang meresap ke setiap helai pakaian. Aku baru saja sampai di warung ketika melihat Fitri berlari keluar, wajahnya lebih pucat dari tadi pagi. "Mbak Anjani, Mbak, lihat CCTV, orang-orang yang kemarin datang lagi." Aku segera berlari ke ruang CCTV, jantungku berdebar kencang. Di layar, benar seperti kata Fitri, 3 bayangan orang berdiri di depan gerbang warung. Meskipun hujan masih gerimis, postur mereka masih sama, yang tinggi kurus, yang kakinya sedikit pincang, dan tahi lalat coklat samar di bawah kerah baju wanita itu. Tapi kali ini mereka berdiri lebih lama, menatap lebih tajam, tanpa bicara, tanpa senyum, seolah menunggu seseorang membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Aku memperbesar gambar, mengambil tangkapan layar, dan mengirimkannya langsung ke Mbak Vira. Tidak sampai 5 menit, ia membalas. "Benar kelompok penipu investasi bodong itu. Hati-hati malam ini, mereka bisa kembali." Aku merinding seolah ada yang menyiramkan air es ke tengkukku. Aku berjalan ke kasir, menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil semua karyawan. "Mulai sekarang sampai akhir pekan, jangan buka pintu untuk orang asing setelah jam 8 malam. Kalau ada orang aneh bertanya atau minta masuk dapur, langsung lapor Mbak. Jangan bicara pribadi, jangan terima apapun yang mereka berikan." Anak-anak itu mengangguk seperti ayam mematuk. Aku tahu mereka juga takut, tapi rasa takut itulah yang bisa menjaga warung tetap aman. Aku menunjukkan foto itu kepada mereka satu persatu. Semua mengenalinya. "Mbak, kami sudah lihat mereka berdiri di luar warung 3 kali." Aku mengerutkan kening. 3 kali? Iya, Mbak. Kadang mereka sampai berdiri dekat jendela kaca sambil mengintip ke dalam. Mendengar itu, punggungku tiba-tiba terasa dingin. Ada sesuatu yang tidak beres, sangat tidak beres. Warung lebih ramai dari biasanya karena hujan. Orang-orang malas memasak dan memilih mampir untuk menikmati gulai panas. Aku berdiri di kasir, sambil menghitung uang, mataku terus mengawasi dapur, pintu, dan halaman, seolah-olah setiap saat ada yang siap menerobos masuk. Sekitar jam 7 malam, Mas Budi masuk ke warung, jas hujannya masih meneteskan air. Begitu masuk, ia langsung berkata, "Ibu meneleponku terus." Sepertinya ibu sudah memutuskan soal ulang tahun. Aku tidak menoleh, hanya berkata, "Apapun keputusan ibu, suruh ibu sampaikan langsung ke aku." Ia berdiri sejenak lalu bertanya, "Kenapa kamu jadi dingin begitu?" Aku berbalik menatap lurus ke matanya, karena aku lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah dengan konsep keluarga sendiri yang selalu menuntutku untuk berkorban. Ia terkejut, seolah kata-kataku menusuk tepat di titik terlemahnya. Aku melanjutkan, "Mas lihat ibu bilang aku tidak menganggapnya sebagai mertua, tapi selama bertahun-tahun ini, apa ibu pernah menganggapku?" Aku tersenyum, aku mengalah, tapi untuk urusan ulang tahun ini, aku tidak bisa mengalah lagi. Ia terdiam, lalu mendesah, "Nanti malam aku bicara lagi sama ibu." Aku juga sulit berdiri di tengah-tengah. Aku mengangguk. Aku tidak ingin Mas berdiri di tengah. Aku hanya ingin Mas berdiri di tempat yang benar. Ia mendesah lagi, berjalan ke dapur mengambil air. Posturnya membungkuk seolah menanggung beban berat yang selama bertahun-tahun tidak ia tahu bagaimana cara memikulnya. Sekitar jam 9 malam, saat pengunjung mulai sepi, Mbak Vira menelepon. "Anjani, kamu di warung, kan?" "Iya Mbak, ada apa?" Aku baru dapat info tambahan. Kelompok orang asing itu biasanya mendatangi warung-warung ramai untuk mengamati jadwal, mencari tahu kapan pemiliknya sendirian. Jangan keluar malam-malam, jangan lewat jalan sepi. Seketika, aku merasa dingin dari dalam tulang.
Aku melihat keluar jendela kaca, hujan gerimis membuat titik-titik kecil. Di seberang jalan depan warung, cahaya lampu jalan yang kuning pucat menerangi permukaan air sungai yang beriak. Dan kemudian, aku melihat siluet seseorang berdiri di bawah emperan toko seberang. Wajahnya tidak jelas, tapi posturnya begitu kukenal hingga jantungku berdebar kencang. Aku mundur selangkah. Mbak Vira, mereka ada di depan warungku lagi. Mbak Vira berkata, kamu kunci pintu sekarang. Aku akan hubungi Pak RT dan kirimkan informasinya ke beliau. Aku mengangguk berkali-kali, jantungku berdebar seperti jenderang. 10 menit kemudian, Pak RT bersama 2 petugas Hansip datang dengan sepeda motor. Senter mereka menyapu dari jalan hingga ke halaman warung. Bayangan di seberang jalan menghilang dalam sekejap. Pak RT bertanya, mereka sudah lama berdiri di sini, Nduk Anjani? Aku menjawab, sudah beberapa hari ini muncul, Pak. Mereka sering mengintip ke dalam warung. Pak RT mengangguk-angguk. Nanti saya laporkan ke Polsek. Kelompok ini sepertinya tidak beres. Aku berterima kasih pada beliau, lalu berdiri memandangi 2 motor yang menjauh. Langit masih gerimis, jalanan basah berkilauan. Malam itu, warung tutup lebih awal. Aku duduk di ruang kerja, membuka kembali buku catatan merahku. Lampu kuning menerangi meja kayu, memantulkan tulisan-tulisan merah yang berantakan. Meja ibu belum bayar. Keluarga dari pihak ayah 7 orang, sanggar senam, nanti saja. Setiap baris tulisan terasa seperti tetesan air yang perlahan-lahan memenuhi sebuah wadah yang hampir meluap. Aku menutup buku itu, tanganku menekan sampulnya. Hatiku terasa berat, sekaligus ringan dengan cara yang aneh. Aku tidak lagi menghindar, tidak lagi takut menyinggung perasaan siapapun, tidak lagi menundukkan kepala. Karena jika terlalu lama menunduk, orang akan terbiasa menganggapmu rendah. Aku bersandar di kursi, mendengarkan suara hujan di teras yang perlahan mereda. Besok, ibu harus memberikan jawaban tentang kontrak. Dan aku harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupku sebagai seorang menantu. Keesokan paginya, cuaca terasa lebih sejuk tapi hatiku sama sekali tidak. Semalam, setelah kemunculan lagi kelompok orang asing itu, aku berguling-guling di tempat tidur, tak bisa memejamkan mata. Segalanya berputar di kepalaku. Ulang tahun ibu, 30 meja pesta, nota-nota yang belum lunas, kelompok investasi bodong yang berkeliaran, dan tatapan mata Mas Budi saat melihat buku catatan merah yang penuh. Aku bangun saat baru lewat jam 5 pagi. Angin sungai yang bertiup pelan membuat tirai jendela bergetar. Aku turun ke warung, membuat secangkir teh panas, lalu memandang ke halaman. Tiba-tiba, muncul dorongan kuat untuk melakukan sesuatu saat itu juga, tidak bisa menunggu lebih lama. Aku membuka ponsel, dan langsung menelepon Mas Harno, pemilik percetakan dekat pasar. Mas, tolong cetakan segera spanduk putih tulisan merah ukuran besar ya. Tulisannya, tutup sementara untuk perawatan. 48 jam. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mas Harno langsung bertanya, loh, warungmu kan lagi ramai sekali, Nduk Anjani. Kenapa tutup? Aku menjawab cepat, saya perlu menyelesaikan satu masalah sebelum menjadi lebih besar, Mas. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut, ada hal-hal yang tidak bisa ditunda lagi. Sekitar jam 8 pagi, spanduk besar itu diantar. Aku memasangnya sendiri di depan gerbang warung. Karyawan yang datang terkejut melihat spanduk itu. Mbak Anjani, kita benar-benar tutup, Mbak. Terus pesanan pesta nanti malam bagaimana? Aku menjawab dengan tenang. Semua akan Mbak telepon untuk dijadwalkan ulang. Yang setuju, kita layani nanti. Yang tidak, Mbak minta maaf, tapi warung harus tutup. Seluruh tim terdiam, saling memandang, lalu menatapku. Sepertinya mereka semua mengerti betapa teguhnya keputusanku, hingga tak ada yang berani bertanya lagi. Aku masuk ke ruang kasir, membuka daftar pelanggan yang memesan, dan menelepon mereka satu persatu. Anehnya, tidak ada yang marah. Bahkan ada yang berkata, wah, Mbak kasih kabar sepagi ini kami malah senang. Kalau diundur minggu depan malah lebih enak. Aku menghela napas lega. Terkadang hidup bisa semudah itu. Menjelang jam 10, ponselku bergetar. Ibu Surtini,
Ini dia, batinku. Aku mengangkatnya. Ngeh, Bu, ada apa? Suara ibu terdengar tajam. Anjani, kenapa di depan warungmu ada spanduk tutup? Terus pesta ulang tahun ibu bagaimana? Ibu sudah undang semua tamu. Loh, aku menatap spanduk putih di depan gerbang dan berkata perlahan, "Nggih, Bu. Saya tutup 48 jam untuk mengatur ulang warung. Untuk pesta ulang tahun, saya baru akan mengerjakannya setelah ibu menandatangani kontrak dan memberikan uang muka." Ibu mengeram. "Jadi kamu mau mempermalukan ibu di depan semua orang?" Aku menjawab tanpa menghindar. "Saya tidak mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya melindungi warung saya. Jika ibu ingin saya yang mengurus, saya butuh dokumen. Jika ibu tidak mau, silakan cari pihak lain." Di seberang sana hening sejenak, lalu ibu terengah-engah seolah ingin berteriak tapi tertahan. "Kamu ini keras kepala sekali. Ingat, kamu itu menantu di rumah ini." Aku tersenyum pahit. "Nggih, saya ingat. Tapi saya juga ingat bahwa saya yang membayar setiap ikat sayur, setiap panci gulai, dan setiap gelas pecah di warung ini." Ibu menutup telepon dengan kasar. Aku tidak terkejut, hanya meletakkan ponsel seolah menutup sebuah pintu tua yang sudah terlalu lama berderit. Sekitar pukul 10.30, Mas Budi datang dengan motor. Melihat spanduk di depan gerbang, ia terpaku sejenak lalu berlari masuk. "Kamu pasang spanduk ini buat apa? Nanti kalau ibu datang, bisa ngamuk." Aku menatapnya lurus. "Mas Budi, Mas berdiri di pihak mana?" Ia terdiam. Aku melanjutkan, "Kalau Mas di pihak ibu, silakan copot spanduk itu. Kalau Mas di pihakku, biarkan spanduk itu di sana agar ibu mengerti apa itu batasan." Ia menelan ludah. "Kalau kamu begini, ibu tidak akan kuat." Aku menggeleng. Aku yang tidak kuat lebih dulu. Kalimat itu membuatnya membeku. Sudah lama sekali aku tidak mengucapkan kalimat yang membuatnya harus menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi Anjani yang penurut, Anjani yang lembut, Anjani yang selalu mengalah. Ini adalah Anjani yang melindungi dirinya sendiri, tangannya yang hendak melepas spanduk itu turun. Wajahnya terlihat sedih. "Ya sudah, biarkan saja. Nanti aku yang bicara sama ibu." Aku mengangguk. Sore menjelang, angin sungai bertiup kencang membuat spanduk putih itu bergoyang. Aku berdiri memandanginya, hatiku terasa ringan, tapi juga sedikit berdebar, karena aku tahu gelombang dari rumah ibu akan segera datang. Tepat saat itu, aku teringat harus menyampaikan sesuatu kepada para pendengar. Bapak, Ibu, Kakak, adik yang sedang mendengarkan sampai di sini, jika merasa kisah ini menyentuh hati, mohon berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe channel Senja Tenang, agar saya lebih bersemangat melanjutkan kisah-kisah tak terduga di baliknya. Coba bayangkan, jika Anda di posisi saya, apakah Anda berani memasang spanduk dan berdiri teguh seperti saya? Silakan tinggalkan komentar, ya. Aku baru saja hendak masuk ke warung ketika mendengar suara mobil direm mendadak di depan gerbang. Sebuah mobil minibus berhenti, pintu terbuka, dan Ibu Surtini turun. Pakaiannya berkibar ditiup angin, wajahnya memerah, bibirnya bergetar karena marah. Dan aku tahu, drama besar baru saja resmi dimulai. Begitu Ibu Surtini turun dari mobil, angin sungai bertiup kencang, membawa serta suasana yang tegang seperti senar gitar. Beliau mengenakan blus ungu tua, disematkan 2 bros kecil berkilauan di lehernya. Terlihat jelas beliau sudah siap berperang, bukan sekadar mampir seperti biasanya. Aku berdiri di dalam gerbang, kedua tangan memegang ringan kusen pintu besi. Karyawan yang melihat ibu datang langsung bersembunyi di dalam, tak ada yang berani menampakkan diri. Area depan warung sunyi senyap, hanya terdengar suara gemerisik daun kelapa kering di tepi sungai. Ibu menatap spanduk tutup sementara untuk perawatan 48 jam, lalu beralih menatapku, wajahnya memerah. "Anjani, sadar kamu? Warung lagi laku keras. Kok tiba-tiba tutup? Terus pesta ulang tahun ibu siapa yang urus? Kamu mau menekan ibu, hah?" Aku membuka gerbang perlahan, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Tidak, Bu. Saya tidak menekan siapapun, warung saya tutup untuk melindunginya. Untuk pesta ulang tahun, jika ibu mau saya yang kerjakan, mohon tanda tangani kontraknya."
Ibu menyipitkan mata, suaranya penuh harga diri yang terluka. Astaga, sesama keluarga perlu kontrak segala? Sejak kamu menikah sampai sekarang, ibu belum pernah makan gratis darimu, tahu. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu memang tidak makan gratis dari saya, tapi ibu makan dari warung. Dan warung harus punya nota, itu aturannya. Saya berbisnis dengan benar, bukan membuka dapur umum. Ibu menggertakkan gigi. Jadi sekarang kamu mau ibu tanda tangan kan? Aku mengangguk pelan, tanpa menghindar. Beliau melangkah maju, jarinya menunjuk lurus ke wajahku, tapi tidak sampai menyentuh. Ingat ya, aku ini mertuamu. Kalau orang luar dengar kamu memaksa ibumu tanda tangan surat seperti melamar kerja, mereka bisa menertawakan kita habis-habisan. Aku menjawab dengan tenang. Nggih, Bu. Tapi saya juga ingat bahwa saya yang bertanggung jawab atas setiap hidangan. Saya tidak bisa bekerja dengan cara lain lagi. Ibu terdiam beberapa detik, lalu menoleh ke arah Mas Budi yang berlari mendekat. Budi, lihat istrimu ini. Dia pasang spanduk tutup, pesta ulang tahun ibu juga diabaikan. Dia mau menghancurkan keluarga ini. Mas Budi terengah-engah, menatapku lalu menatap ibunya. Bu. Biar Budi yang bicara sama Anjani. Ibu jangan emosi. Ibu langsung melemparkan tatapan membara. Kamu bela istrimu atau bela ibumu? Suasana menjadi begitu berat hingga angin sungai yang bertiup pun terasa berhenti. Mas Budi menelan ludah. Budi hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, Bu. Ibu tersenyum sinis. Baik-baik begini? 90 porsi makanan sudah ibu janjikan ke kerabat, mereka sudah siapkan kebaya semua. Sekarang menantuku malah memaksaku tanda tangan kontrak seperti orang asing. Aku menatapnya lurus. Ngih, Bu, memang benar. Urusan yang menyangkut uang, semua orang sama seperti pelanggan. Tidak ada keluarga, tidak ada pengecualian. Begitu kalimat itu terucap, aku melihat mata ibu berkedut. Beliau tidak terbiasa mendengar aku bicara setegas ini. Sesaat kemudian, ibu merendahkan suaranya, tapi masih ketus. Jadi sekarang maumu apa? Aku tanda tangan, sudah cukup kan? Aku menjawab, nggih, Bu. Tanda tangan dan berikan uang muka, sama seperti pelanggan lain. Tidak ada bedanya. Mas Budi panik. Anjani, kalau begitu, ibu bisa sedih sekali. Aku menoleh padanya. Kalau aku yang sedih, bagaimana? Kalimat itu membuatnya bungkam. Ibu pun terdiam sejenak. Tiba-tiba, beberapa tetangga lewat di pinggir jalan, mereka melirik dan berbisik. Sepertinya mertua dan menantu lagi bertengkar. Kasihan sekali si Anjani, warungnya sampai tutup, pasti masalah besar. Ibu mendengarnya, wajahnya memerah seperti buah delima. Beliau berbalik dan membentak pelan, jangan membuat ibu malu di depan orang banyak. Aku berkata perlahan, saya tidak membuat ibu malu. Saya hanya melindungi warung saya. Ibu sendiri yang membawa masalah ini ke tengah jalan. Beliau terkejut, wajahnya sedikit pucat. Sesaat kemudian, ibu menurunkan tangannya, suaranya lebih pelan seolah terpojok. Baiklah, aku tanda tangan, tapi aku ingatkan, kalau sampai para kerabat menertawakanku, awas kamu. Aku mengangguk. Silakan ibu tanda tangan. Urusan kerabat, biar saya yang pikirkan. Ibu mengeluarkan ponsel dengan gemetar. Sekarang tanda tangan di mana? Aku menunjuk ke pintu kaca kantor di dalam warung. Silakan masuk, Bu. Ibu melangkah masuk, tapi sebelum itu, beliau berbalik dan berbisik cukup keras agar aku mendengarnya. Anjani, kamu semakin hari semakin tidak sopan, ya? Aku tersenyum tipis. Nggih, Bu. Itu karena saya sudah tahu cara menjaga diri. Suasana kembali hening. Saat kami masuk ke kantor, ibu duduk di kursi, wajahnya muram seperti kabut. Aku meletakkan kontrak di atas meja dan memberikan pulpen. Beliau membaca setiap baris, sambil bergumam, sesama keluarga kok harus ditulis rinci setiap menu, setiap meja. Ya ampun, aku berdiri tegak. Nggih, Bu, ditulis rinci agar nanti kita tidak salah paham. Saya berbisnis dengan bukti hitam di atas putih. Mas Budi berdiri di samping, tidak berani menyela lagi. Mungkin ia sadar, aku bukan lagi istri yang lembut seperti dulu.
Ibu menandatangani dengan begitu keras hingga pulpennya nyaris patah. Selesai, beliau mendorong kontrak itu kembali. Itu, sudah kutandatangani. Puas kamu? Aku mendorong amplop uang muka ke arahnya. Nggih, Bu. Setelah tanda tangan, silakan berikan uang muka seperti pelanggan lain. Kali ini ibu menatapku, matanya sedikit melotot karena marah, tapi tangannya tetap membuka dompet. Beliau mengeluarkan 10 juta rupiah dan membantingnya ke meja. Aku kasih sebagian dulu, sisanya setelah acaramu selesai. Aku mengangguk. Ngegih, saya terima. Ibu berdiri, menepuk-nepuk bajunya. Aku pulang, nanti malam ada rapat keluarga. Aku mau lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Aku tidak menunduk, tidak gemetar, tidak merendahkan suara. Aku hanya berkata, jika dibutuhkan, saya akan hadir. Ibu melangkah ke mobil, menutup pintu dengan keras. Mas Budi menoleh padaku, suaranya terdengar cemas dan sedih. Kamu membuat ibu syok, nanti malam ibu pasti menangis. Aku menatapnya, suaraku melembut tapi tetap jelas. Biarkan saja, Mas. Biarkan ibu menangis agar beliau mengerti bahwa selama bertahun-tahun ini, aku yang sudah menangis lebih dulu. Mas Budi berdiri diam, tak menjawab. Angin sore bertiup masuk ke kantor, membawa aroma sungai yang khas. Aroma yang selalu muncul setiap kali warung menghadapi masalah besar, dan aku tahu, ini belum berakhir, ini baru saja dimulai dengan sesungguhnya. Malam itu, seluruh keluarga dari pihak suami berkumpul di rumah Ibu Surtini. Suara sandal jepit dan kursi yang digeser memenuhi halaman. Begitu aku masuk, Bude Darmi langsung melirik sinis, "Loh, Anjani sudah datang? Dengar-dengar tadi pagi kamu bikin ibumu menangis." Aku tersenyum tipis. Saya tidak ingin membuat siapapun menangis, Bude. Saya hanya ingin semuanya jelas. Ibu Surtini duduk di tengah ruang tamu, matanya masih sembab, tapi raut wajahnya berusaha terlihat tegar. Di depannya ada tumpukan daftar tamu dengan coretan merah dan biru. Beliau menunjuk ke arahku, "Kamu jelaskan sendiri ke keluarga." Mereka banyak bertanya. Aku berdiri tegak, suaraku perlahan. "Nggih, Bapak, Ibu, Bude, Paman. Saya menutup warung 48 jam untuk mengatur ulang. Pesta ulang tahun ibu tetap akan saya kerjakan, asalkan ada kontrak yang jelas. Bisnis tidak bisa lagi dijalankan hanya dengan lisan." Seluruh ruangan riuh berbisik. Seorang paman dari pihak ayah langsung bertanya, "Jadi mulai sekarang, ibumu makan di warung juga harus bayar?" Aku mengangguk. "Nggih, siapapun yang makan, sama saja. Saya tidak membedakan." Seorang bibi menyela. "Astaga, kok kaku sekali, Nduk." Aku tetap menjaga suaraku tetap tenang. "Nih, Bu. Saya harus kaku agar saya tidak hancur. Karena selama bertahun-tahun ini, saya yang menanggung semuanya, dan semua orang menganggap warung ini panti sosial." Suasana mendadak hening. Bude Darmi yang biasanya banyak bicara pun terdiam. Mas Budi menatapku sejenak, lalu tiba-tiba angkat bicara. "Apa yang dikatakan Anjani itu benar. Aku minta maaf pada semuanya. Aku sudah membiarkan istriku menanggung beban terlalu berat." Seluruh ruangan terkejut. Ibu Surtini terperanjat menoleh pada putranya. "Budi, kamu bicara apa?" Mas Budi menelan ludah, tapi tetap melanjutkan. "Aku berada di pihak istriku. Warung itu miliknya, dia yang bekerja keras. Kalau dia ingin semuanya jelas, itu memang sudah seharus." Ibu menatap putranya, lalu menatapku. Tatapannya sedikit melunak, tapi harga dirinya masih utuh. Aku angkat bicara. "Nih, Bu, saya berjanji akan membuat pesta untuk ibu dengan sangat baik. Tapi urusan uang harus jelas, agar semuanya terasa nyaman." Seorang paman yang lebih tua mengangguk-angguk. "Nah, begitu baru benar. Zaman sekarang semua harus ada catatannya." Seluruh ruangan mulai berubah arah pembicaraan, berbisik mendukungku. Aku melihat Ibu Surtini sedikit goyah di tengah pandangan para kerabat. Mungkin ini pertama kalinya beliau menyadari bahwa orang-orang tidak sepenuhnya berada di pihaknya seperti yang beliau kira. Aku menunduk hormat. "Nenggih, Bu. Saya permisi pulang untuk mempersiapkan pesta ibu." Saat sampai di halaman, Mas Budi mengikutiku dan menggenggam tanganku pelan. "Terima kasih, Dek. Hari ini kamu kuat sekali."
Aku menatap ke jalan, angin malam bertiup sejuk. Aku harus kuat agar tidak kehilangan diriku lagi. Setelah rapat keluarga, kukira hatiku akan lebih lega. Ternyata, keesokan paginya, baru saja aku membuka pintu warung. Ratih berlari menghampiriku dengan wajah pucat pasi. "Mbak Anjani, orang-orang aneh yang kemarin datang lagi, Mbak." Aku terkejut dan bergegas ke depan gerbang. 3 orang, benar 3 wajah yang sama yang terekam di CCTV sebelumnya. Masih dengan jaket, kacamata hitam, tas usang, dan postur yang berkeliaran seperti predator. Seorang wanita memakai topi lebar tersenyum setengah. "Mbak pemilik, ada waktu? Kami mau bertanya sedikit." Aku menghadang di depan pintu. Warung sedang tutup, tidak menerima tamu tanpa janji. Pria yang tinggi langsung menyahut. "Jangan salah paham, Mbak. Kami hanya ingin menawarkan produk investasi yang menguntungkan." Aku berkata blak-blakan. "Kalian sudah pernah dilaporkan ke Polsek, kan? Kenapa masih datang ke sini?" Ketiganya saling pandang, raut wajah mereka berubah. Wanita itu berbisik, nadanya berubah total. "Mbak, hati-hati saja. Ada yang sedang mengincarmu." Aku mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Tapi mereka tidak menjawab. Mereka berbalik dan berjalan cepat, nyaris berlari, saat melihat Pak Tono, ketua RT, muncul di ujung gang. Pak RT menghampiriku, wajahnya serius. "Nduk Anjani, kelompok itu berbahaya. Kemarin siang dari Polsek ada laporan, mereka sedang merekrut orang untuk membuka skema investasi emas palsu lagi. Setiap warung yang ramai pelanggan, pasti mereka datangi." Aku merinding. Pak RT bertanya lagi, "Kemarin mereka sempat menyusup ke acara di rumah ibumu, kan?" Aku mengangguk pelan. Pak RT menghela napas. "Nah, kan, rumah banyak tamu, uang mudah terlihat. Mereka pasti mengincar. Kamu hati-hati, beritahu karyawanmu juga." Aku berterima kasih pada beliau, lalu masuk ke warung dengan perasaan was-was. Ibu Surtini hanya peduli pada gengsi, kerabat hanya peduli pada penampilan, tak ada yang tahu di luar sana ada sekelompok orang asing yang mengintai. Dan yang paling parah, jika terjadi sesuatu di pesta ulang tahun nanti, yang akan disalahkan hanya aku. Aku membuka kembali buku utangku. Setiap halaman bertinta merah seolah menekan hatiku. Kali ini, tidak boleh ada yang luput dari kendaliku. Sore hari, saat sedang mengatur ulang daftar menu untuk pesta, Mas Budi datang dengan suara pelan. "Kamu masih marah sama ibu?" Aku menggeleng. Marah tidak ada gunanya. Aku hanya takut. Takut apa? Takut orang luar ikut campur dan membuat masalah jadi lebih besar. Ia menatapku lama, lalu berbisik. "Aku akan berdiri bersamamu, apapun yang terjadi." Aku tidak menjawab, tapi dadaku terasa hangat. Di luar, angin sungai bertiup kencang. Spanduk tutup sementara 48 jam bergoyang pelan. Warung sunyi, tapi aku tahu, gelombang di bawah permukaan masih menunggu di luar sana. Meskipun warung tutup 48 jam, di hari kedua aku mengizinkan karyawan masuk lebih awal untuk menyiapkan bahan baku. Semakin dekat hari ulang tahun Ibu Surtini, aku merasa harus mengencangkan segalanya agar tidak ada kesalahan. Dapur hari ini terasa aneh, bukan karena suara panci dan wajan, melainkan karena kesunyiannya. Karyawan bekerja tanpa berani bicara keras, mungkin semua tahu pesta besar akan segera tiba. Aku berkeliling memeriksa, dan saat tiba di area pendingin, aku melihat Ratih berdiri kaku di depan freezer, wajahnya pucat. "Mbak Anjani, sepertinya freezer ini terbuka sedikit dari semalam." Aku langsung membungkuk. Pintu freezer memang tidak tertutup rapat. Lapisan es mencair, beberapa nampan daging masih basah. Aku menyipitkan mata. Siapa yang membukanya? Seluruh dapur hening. Tono, asisten koki, gemetar. "Kemarin saya sudah kunci rapat, Mbak. Tapi pagi ini saya masuk, sudah begini." Aku teringat kata-kata kelompok orang asing itu. "Mbak, hati-hati saja." Punggungku terasa dingin. Aku memberi isyarat agar semua menyingkir, lalu memanggil Mas Budi. "Mas, lihat ini." Freezernya terbuka semalaman, dagingnya mencair semua. 6 meja pertama harus dibuang semua bahannya. Mas Budi membungkuk untuk melihat. Wajahnya menegang. "Ada yang sabotase?" Aku melihat ke dalam freezer,
lalu ke sekeliling dapur. Kalau tidak sengaja, rasanya tidak mungkin. Pintu ini harus ditekan kuat baru terbuka. Orang yang tidak biasa tidak akan bisa. Mas Budi tiba-tiba mengerti. Maksudmu? Ada yang sengaja? Aku tidak menjawab, hanya sedikit menggeser pintu freezer. Benar saja, engselnya sedikit tercungkil. Bekasnya sangat kecil, tapi cukup untuk kusadari. Mas Budi, kita harus kunci ruang dapur di malam hari dan ganti kunci sekarang juga. Ia menatapku sejenak. Kamu pikir kelompok orang asing itu kembali? Bisa jadi. Atau orang lain. Aku tidak bicara lebih jauh, tapi dalam benakku muncul satu nama. Ibu Surtini. Bukan beliau yang melakukannya, tapi mungkin salah satu kerabat yang membantu ibu untuk memaksaku mengadakan pesta dengan cara apapun. Untuk memastikan, aku menelepon Mbak Vira, pengacaraku. Mbak Vira, aku butuh kamera tambahan dipasang di dapur dan gerbang belakang dalam 24 jam. Mbak Vira langsung mengerti. Ada yang mengintai, ya? Biar aku hubungi pihak keamanan. Aku menghela napas. Terima kasih, Mbak. Sore hari sekitar jam 5, aku meminta semua karyawan pulang lebih awal. Hanya aku dan Mas Budi yang tersisa di dapur. Angin bertiup kencang melalui jendela, hawa dingin membuatku merinding. Mas Budi bertanya pelan, "Kamu takut?" Aku menggeleng, "Tidak takut. Hanya khawatir kalau pesta ibu sampai ada masalah, semua orang akan menyalahkanku. Aku tahu. Makanya aku akan tinggal di sini untuk menjaga freezer malam ini." Aku menatapnya dan melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan di antara ibu dan istri. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, kita jaga bersama. Di halaman, angin bertiup kencang. Langit mulai menurunkan gerimis. Sebuah pertanda buruk, seolah memberitahu bahwa babak selanjutnya akan lebih berat. Malam itu, warung terkunci rapat, tapi lampu di dapur masih menyala kuning, memantul di dinding yang kusam. Aku menggelar kursi lipat di sebelah freezer, sementara Mas Budi duduk bersandar di rak bumbu. Kami hanya mendengar suara angin sungai yang menderu di luar jendela dan detak jam dinding. "Mas sudah ngantuk?" tanyaku pelan. "Belum. Aku masih bisa jaga," jawabnya. Matanya terus menatap pintu dapur seolah menunggu seseorang masuk. Sekitar jam 11 malam, warung begitu sunyi hingga kami bisa mendengar suara tetesan air dari keran yang menetes ke baskom stainless steel. Aku mengeluarkan buku utangku dan membacanya lagi. Setiap halaman terasa sedikit menyakitkan, mengingatkanku mengapa aku harus berdiri teguh sampai akhir. Hampir jam 2 pagi, saat kami berdua mulai lelah, tiba-tiba terdengar suara kletak-kletak dari pintu belakang. Aku dan Mas Budi tersentak. Aku memberi isyarat agar ia diam, lalu perlahan berdiri sambil membawa gagang sapu yang panjang. Suara itu terdengar lagi. Bukan suara kucing, bukan suara angin, tapi suara kunci yang mencoba dimasukkan ke lubang. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Mas Budi bersembunyi di samping, matanya tak lepas dari gagang pintu. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik yang lebih keras, seolah seseorang frustrasi karena tidak bisa membukanya. Lalu terdengar langkah kaki yang menjauh dengan cepat ke arah gang belakang. Aku membuka pintu sedikit dan mengintip. Gang kecil itu gelap gulita, cahaya lampu jalan yang redup tidak menampakkan siapa-siapa, hanya terlihat sebuah motor tua melaju di kejauhan, plat nomornya tidak jelas. Mas Budi bernapas berat. "Benar ada yang mau sabotase?" Aku mengangguk pelan. "Kita harus ganti kunci segera. Kalau tidak, pesta ulang tahun ibu bisa kacau sebelum dimulai." Ia meremas bahuku pelan. "Biar aku yang urus." Keesokan paginya, aku memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci pintu belakang, kunci ruang pendingin, dan kunci ruang dapur. Siapapun yang bekerja harus menandatangani serah terima, tidak ada yang boleh menyimpan duplikat. Para karyawan berbisik-bisik, "Mbak Anjani, jangan-jangan karena pestanya besar, jadi ada yang iri?" Aku hanya tersenyum. Di dunia ini banyak orang yang kalau tidak bisa dapat, ia merusak. Aku tidak punya waktu menebak-nebak. Ponselku bergetar. "Mbak Vira. Anjani, pihak keamanan bilang malam ini mereka akan patroli di sekitar area warungmu. Kelompok itu sudah masuk daftar pengawasan."
Aku berterima kasih lalu menutup telepon. Hatiku sedikit lega, tapi belum sempat bernapas, aku mendengar suara mobil direm mendadak di depan gerbang. Aku melihat keluar dan mendapati Ibu Surtini berdiri di sana, tangannya memegang setumpuk kertas berwarna merah muda. Beliau berteriak, "Anjani, Ibu mau bicara penting soal pesta." Aku berdiri diam, tidak tahu berita apa yang beliau bawa. Tapi firasatku mengatakan, ini akan menjadi titik balik besar dari seluruh cerita. Ibu Surtini melangkah masuk ke warung dengan raut wajah cemas bercampur kesal. Pakaian yang dikenakannya agak kusut, mungkin karena terburu-buru sejak pagi. Beliau meletakkan setumpuk kertas merah muda itu dengan kasar di atas meja kasir di hadapanku. Lihat ini. Daftar tamu yang baru ibu terima lagi, belum apa-apa sudah ada masalah. Aku membuka kertas itu. Barisan nama dicoret dengan pulpen merah, sekitar 20 orang lebih. Aku mengangkat wajah menatap ibu. "Nggih, Bu. Kenapa dicoret?" Ibu menghela napas kasar, suaranya ketus. Mereka bilang, ulang tahun ibu kok pakai acara tanda tangan kontrak dan uang muka segala. Mereka jadi segan, tidak mau datang lagi. Aku menjaga suaraku tetap tenang. "Nih, Bu, siapa yang segan? Ya sudah. Ulang tahun kita kan tidak perlu memaksa siapapun." Ibu memukul meja pelan. "Tapi ini memalukan sekali. Orang-orang bilang ibu sok-sokan, bikin drama, terus menyalahkanmu juga. Mereka bilang menantu ibu apa-apa dicatat di buku." Aku tersenyum tipis. "Mereka benar, Bu. Saya catat agar tidak keliru. Saya tidak menyembunyikan apa-apa." Ibu melotot. "Kamu bicaranya enteng sekali." Ibu yang malu, tahu tidak? Aku menarik napas dalam-dalam. Fokus ibu selalu pada kata gengsi. Tapi kali ini, aku mendengar ada sedikit getaran dalam suaranya. Aku bertanya, "Ibu takut kehilangan muka? Atau takut orang-orang tahu ibu pernah makan tanpa bayar di warung?" Ibu terdiam. Raut wajahnya berubah sejenak, sebuah rasa malu yang jarang sekali beliau perlihatkan. Aku merendahkan suaraku. "Bu, saya melakukan ini agar pesta ibu aman. Saya tahu ada kelompok asing yang berkeliaran. Saya tahu freezer disabotase. Saya tahu ada yang mau mengacau." Ibu terkejut. "Apa? Siapa yang mengacau?" Aku membuka rekaman CCTV di ponselku, memutar ulang adegan suara kletak-kletak pukul 2 pagi semalam. Ibu menatap layar, tangannya sedikit gemetar. "Astaga, jadi pesta ibu ada yang mengintai?" Aku mengangguk. "Nggih, Bu. Kalau saya tidak ketat, tidak tahu apa yang akan terjadi." Ibu duduk di kursi, wajahnya muram. Untuk pertama kalinya, beliau tidak menyalahkan, melainkan khawatir. Sesaat kemudian, beliau berkata dengan suara pelan dan tulus, "Anjani, ibu ini emosian, suka bicara ceplas-ceplos. Tapi ibu tidak mau pesta ibu jadi bahan tertawaan." Suaraku melembut. "Kalau begitu, biarkan saya yang mengurus." "Tapi kalau saya yang urus, harus ikut aturan saya." Ibu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Ya sudah, kamu atur saja yang penting aman, asal jangan bikin ibu malu." Aku tersenyum. "Nggih, Bu. Kalau begitu, sekarang saya butuh ibu melakukan satu hal." "Apa?" Ibu telepon lagi kerabat dan bilang pestanya tetap diadakan. "Siapa yang mau datang, silakan. Yang tidak, ya sudah." Ibu ragu-ragu. "Terus yang sudah dicoret namanya?" Aku berkata dengan ringan. "Orang yang tidak tulus, tidak perlu disesali." "Bu." Ibu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menghela napas. "Iya, kamu benar." Beliau berdiri dan mengambil kembali tumpukan kertas itu. "Nanti malam ibu akan telepon mereka satu persatu." Aku memandangi punggung ibu saat beliau melangkah keluar. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa kebenaran terkadang membuat orang tersentak dan sadar. Pagi di hari pesta ulang tahun, Sungai Bengawan Solo tenang seperti cermin. Angin membawa aroma khas tanah basah, tapi hatiku sama sekali tidak tenang. Warung sudah dihias sejak pagi, puluhan set meja kursi putih dengan pita ungu tertata rapi. Karyawan berlari ke sana kemari, ada yang mengatur pengeras suara, memasang backdrop, dan mencoba mikrofon.
Aku berdiri di tengah halaman, tangan memegang daftar menu, memeriksa setiap detail. Mas Budi berlari dari dapur. Anjani, menu urapnya sudah siap. Nanti diantar ke meja ibu duluan. Aku mengangguk. Iya mas. Ingat, ikan bakarnya tetap simpan di pendingin. Jangan biarkan siapapun masuk ke dapur. Sudah aku jaga, jawabnya mantap. Aku tersenyum tipis. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya berdiri di sisiku sepenuhnya seperti ini. Sekitar jam 10, Ibu Surtini muncul. Beliau mengenakan kebaya hijau giok yang baru, rambutnya disanggul tinggi, riasannya rapi. Tatapan matanya tidak lagi tajam, hanya tersisa sedikit rasa gugup. Anjani, Ibu bilang dulu ya. Hari ini tamu ramai. Kalau ada salah-salah sedikit, Ibu khawatir. Aku tersenyum hangat. Ibu tenang saja, saya urus semua. Beliau mengangguk-angguk lalu berjalan ke area penyambutan tamu. Aku menatapnya, hatiku sedikit lega. Pesta dimulai dengan meriah. Bude Darmi sibuk siaran langsung di Facebook, Bude Hesti memamerkan kebaya barunya, para paman duduk sambil bersulang dan bercerita. Suasananya ramai seperti lebaran. Aku sedang memeriksa hidangan penutup ketika Ratih berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Mbak Anjani, ada masalah? Aku terkejut. Masalah apa? Kue ulang tahun 3 tingkatnya, hiasan pita di puncaknya ada yang lepasin, Mbak. Sekarang kelihatannya seperti ditebas. Aku segera berlari ke sana. Benar saja, pita gula putih yang indah sudah dicopot paksa, meninggalkan lubang yang menganga. Aku mengerutkan kening. Siapa yang melakukannya? Ratih menggeleng. Aku cuma taruh kuenya di ruang pendingin 15 menit, Mbak. Pas kembali, sudah begitu. Jantungku berdebar kencang. Freezer yang disabotase, sekarang kue ulang tahun. Seseorang sedang sengaja merusak pesta ini. Tepat saat itu, seorang pria asing berkeliaran di dekat pintu belakang tenda. Ia melirik ke area dapur lalu berbalik cepat saat melihatku menatapnya. Aku segera memanggil Mas Budi. Mas, ada orang asing di sekitar sini. Coba kamu keliling ke belakang. Mas Budi mengangguk tegas dan langsung berlari. Sementara aku berdiri di depan kue yang rusak itu. Hatiku terasa dingin. Semua persiapan berhari-hari, hanya dengan satu tangan jahil, cukup untuk mempermalukan Ibu Surtini di depan seluruh keluarga. Aku mengepalkan tangan, menarik napas dalam-dalam. Tidak akan kubiarkan siapapun merusaknya lagi. Tapi aku tidak menyangka, insiden terbesar belum terjadi. Sesuatu yang akan datang bahkan lebih mengejutkan daripada freezer atau kue ulang tahun. Sebuah kejutan yang akan membuka babak terakhir. Aku sedang berdiri memeriksa kembali kue ulang tahun ketika mendengar keributan dari halaman, suara sandal, kursi, dan teriakan beberapa bibi. Ada yang jatuh. Astaga, tolong. Aku berlari keluar. Seorang pria berbaju kemeja putih tergeletak di rumput. Di sebelahnya ada gulungan kabel yang tercabut dari pengeras suara. Mas Budi berdiri di dekatnya, wajahnya pucat. Anjani, ini orang yang tadi berkeliaran di belakang. Aku membungkuk untuk melihat. Dari sakunya, terjatuh sebuah benda kecil berwarna hitam. Itu adalah alat pengacau sinyal, jenis yang biasa digunakan untuk merusak mikrofon saat acara. Punggungku terasa dingin, jika rencananya berhasil, ulang tahun Ibu Surtini di depan ratusan tamu akan menjadi kacau balau. Pak Tono, Ketua RT, yang baru saja tiba, melihat kejadian itu dan langsung berteriak, "Tahan orang itu. Panggil polisi." Beberapa pemuda di kampung dengan sigap menahannya. Pria itu meronta-ronta, mulutnya tergagap. Saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma disuruh." Seluruh halaman hening. Aku langsung bertanya, "Siapa yang menyuruhmu?" Pria itu ragu-ragu, matanya bergerak liar, lalu tiba-tiba berkata, "Ibu. Ibu itu yang suruh saya bikin acara ribut, biar pengantinnya kesal dan tidak jadi ngadain acara." Seluruh halaman menoleh ke satu arah, Mbak Laras, sepupu jauh Mas Budi. Orang yang sering menyindirku bahwa aku menantu yang sombong dan perhitungan. Mbak Laras terpaku. Ibu Surtini menoleh, matanya melotot. "Laras, benar kamu yang melakukan ini?" Laras pucat pasi. Tapi Pak RT menggeleng, menunjuk bukti di saku pria itu.
Dengar-dengar Mbak Laras baru pesan tempat pesta besar di kota, tapi takut tanggalnya bentrok sama ulang tahun Ibu Surtini, takut warung ini lebih ramai, kan? Para kerabat berbisik. Laras tergagap, akhirnya duduk terkulai dan menangis. Iya, aku panik. Takut warung Anjani ramai, nanti pestaku sepi. Wajah Ibu Surtini memucat karena malu luar biasa. Beliau menoleh padaku, matanya penuh dengan emosi campur aduk, marah, malu, dan penyesalan. Aku hanya berkata satu kalimat, pelan tapi menusuk. Ibu lihat kan, tidak selamanya semua ini salah saya. Seluruh halaman sunyi senyap. Polisi datang membuat laporan, pria perusuh itu dibawa. Laras diundang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Suasana pesta yang nyaris hancur, anehnya, setelah kebenaran terungkap, para kerabat menatapku dengan cara yang berbeda. Seorang paman berkata lantang, Anjani itu benar. Kalau tidak dicatat, bisa hancur berantakan begini. Seorang bibi menimpali, kasihan sekali dia menanggung semuanya. Mulai sekarang, siapa yang makan ya bayar. Mendengar itu, wajah Ibu Surtini melunak. Beliau mendekatiku, berkata pelan tapi cukup terdengar oleh semua orang. Anjani, Ibu minta maaf. Ibu terlalu emosi, padahal kamu benar. Aku tersenyum tipis. Nenggih, Bu. Ibu mengerti saja saya sudah senang. Pesta hari itu tetap berlanjut, lebih meriah dan penuh rasa hormat dari tahun-tahun sebelumnya. Di akhir acara, Ibu Surtini sendiri yang mengambil nota pembayaran dan meletakkannya di tanganku. Tanpa menunggu aku berkata, beliau berujar, sayang itu harus ada batasnya. Keluarga sendiri juga harus ada aturannya, kan, Nduk? Aku mengangguk, enggih Bu. Angin sore dari sungai berembus sejuk ke halaman. Aku berdiri sejenak, merasakan hatiku damai luar biasa. Bertahun-tahun menjadi menantu, menunduk, menahan diri, menelan kepahitan, hanya dengan satu kali berdiri tegak, segalanya kembali pada tempatnya. Aku menoleh pada Mas Budi, ia menggenggam tanganku erat. Terima kasih sudah mengajari seluruh keluarga untuk hidup lebih jujur, Dek. Aku menatapnya sambil tersenyum. Aku hanya menjaga batas diriku sendiri. Dan sejak malam itu, aku resmi menjadi seorang menantu, tapi bukan lagi bayangan di dalam rumah mertuaku.